Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js. Materinya adalah project aplikasi restoran. Bagian yang ke-13 dari React.js, kita masih akan membahas tentang Axios untuk get. Kita langsung ke materinya saja. Untuk pembuatan aplikasi restoran ini ada beberapa materi yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah UI atau UX. UI adalah user interface dan UX adalah user experience. Jadi bagaimana user itu melihat tampilan dari aplikasi yang kita buat. Jadi tampilannya, kemudian cara penggunaannya, apakah mudah digunakan. Nah, kalau tampilannya sesuai dengan UI, user interface, dan kalau cara penggunaannya menggunakan UX, user experience. Jadi dalam tampilan itu ada tampilan dan cara penggunaannya, apakah mudah. Kemudian di menggunakan React.js ini sudah kita pelajari sebagian materinya. Kemudian sekarang kita akan masuk menggunakan HTTP request menggunakan Axios. HTTP request ini ada beberapa cara, bisa menggunakan fetch di JavaScript, kemudian menggunakan jQuery, Ajax. Nah, untuk kali ini kita akan belajar menggunakan Axios untuk project kita. Kemudian API Lumen sudah kita pelajari bersama, kemudian database MySQL. Jadi cara kerjanya adalah tampilannya ini, kemudian untuk mengambil datanya menggunakan Axios. Kemudian yang diambil datanya dari Lumen, datanya disimpan di dalam database MySQL. Nah, itu cara kerja aplikasi restoran yang akan kita buat menggunakan React.js. Sekarang kita akan pelajari dulu yang HTTP request, sambil nanti untuk ketika di project kita bisa lebih mudah karena kita sudah tahu HTTP request, sudah tahu Lumen, sudah tahu ini. Nanti kita tinggal ke UX menggunakan React.js. Kita ke VS Code. Di dalam sini saya membuka dua VS Code. Ini yang sudah kita buat di materi sebelumnya tentang pengenalan dari Axios. Kemudian yang ini saya menggunakan Lumen. Jadi ini ada dua VS Code yang saya buka. Jadi ini untuk Lumennya. Kemudian yang sebelah sini untuk Axiosnya. Kemudian di dalam sini saya juga ini sudah tes. Jadi localhost 8000 nya sudah jalan. Kemudian sebelum kita ke Axiosnya, kita akan buat dulu di dalam sini. Kita akan gunakan Bootstrap sebagai tempat untuk supaya lebih rapi tampilannya. Kita ke getbootstrap.com di dalam sini, kemudian kita ke get started. Kita akan copy saja CSS-nya yang ini. Pastikan jadi komputer Anda terkoneksi ke internet ketika belajar, karena ini saya menggunakan yang CDN, jadi ini harus koneksi ke internet. Saya copy, kemudian saya letakkan di bawahnya ini, di atasnya head saja. Ini Ctrl V, kemudian Ctrl S. Kalau Anda sudah belajar CSS yang biasa, boleh pakai CSS yang offline. Ini saya pakai yang online. Kemudian di dalam sini, di dalam body, saya akan buat sebuah class container. Kemudian di dalam kontainer saya akan buat row. Kemudian di bawahnya row saya akan buat dua row seperti ini. Di dalam row ini saya akan buat lagi sebuah kelas, yaitu out, atau ini saya buat ID saja, ID out. Nanti semua tampilannya akan terlihat di dalam ID out ini. Kemudian yang row ini saya akan buat lagi sebuah div. Kemudian di sini saya akan letakkan satu. Saya akan tulis di dalam sini belajar Axios. Kemudian di bawahnya div saya akan buat lagi sebuah div lagi. Nah, di dalam div ini saya akan kopikan button dari Bootstrap. Saya akan ke get Bootstrap. Kemudian di dalam sini saya akan cari button. Kita cari yang button saja. Ini. Kemudian di dalam sini sudah ada. Saya akan copy sebagian. Ini. Kemudian saya ke index lagi. Saya paste. Di dalam sini saya butuh untuk yang pertama adalah get, kemudian di dalam sini adalah
show, kemudian di sini adalah delete atau post dulu, kita tulis post, kemudian delete, kemudian update. Jadi kita butuh yang get, kemudian show, post, delete, dan update. Ini saya akan hapus yang tidak perlu. Kemudian kita bisa klik kanan, saya ke format dokumen. Nah, ini di dalam sini saya akan tambahkan ID, kemudian saya kasih get, kemudian yang di dalam sini ID saya kasih show, kemudian di dalam sini ID post, kemudian di dalam sini ID saya isi dengan del, kemudian di dalam sini ID saya buat dengan update. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari yang kita buat di dalam sini, belajar Axios. Nah, ini kita sudah buatkan. Ini dari yang sesi sebelumnya ada get, show, post, delete, dan update. Kita akan coba tambahkan di dalam sini kelas, yaitu kita kasih display 4. Kita Ctrl S, kemudian nah ini, kita sudah seperti ini. Ini bisa kita kasih margin MT, kita kasih 4 untuk Ctrl S supaya gak terlalu mepet. Nah, ini sudah. Kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya sini, yaitu AR. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat. Nah, kita kasih AR, kita kasih kelas, kemudian kita kasih MT 4, Ctrl S. Nah, ini sudah. Hasilnya seperti ini. Kita belajar Axios, kemudian di sini ada get, ada show, ada post, ada delete, dan ada update. Kita akan buat function-functionnya di bawah dari sini. Ini di bawah ini. Nanti kita akan, ini sementara kita akan komen dulu. Komen. Di bawahnya sini kita akan buat function. Kita isi dengan get. Kemudian kita akan buat sebuah console.log, kemudian kita kasih petik-petik get seperti ini. Kemudian untuk mengambilnya kita akan menggunakan dokumen .query selector, kemudian kita kasih, karena dia menggunakan ID, berarti di dalam sini kita kasih petik-petik, kemudian get, kemudian di dalam sini add event listener. Add event listener yang di dalam sini kita kasih klik, kemudian sebelahnya kita akan memanggil function yaitu get seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Kita klik kanan, kemudian kita lihat di inspect console, kita klik get. Nah, ini keluar get. Oke, itu sudah kita buat. Sekarang kita akan coba menggunakan seperti yang ada di dalam panduan dari dalam GitHub. Kita akan membuat sebuah cons, kemudian kita nama objeknya, kemudian diisi dengan seperti ini. Ini fungsinya kalau kita lihat di dalam Postman ini terdapat yang sama. Jadi HTTP localhost 8000 ini sampai di API. Kalau kita mau panggil kategori, ini cuma ganti kategori. Jadi depannya ini sama terus, cuman bedanya di belakangnya. Kategori yang muncul adalah kategori. Kalau di dalam sini kita kasih menu, maka yang muncul juga adalah menu. Nah, sekarang kita akan buat supaya yang kalau kita ganti ini nggak panjang-panjang. Kita akan buat seperti yang dicontohkan di dalam sini menggunakan cons kemudian Axios create. Nah, berarti kita taruh di dalam sini. Kalau nanti variabel ini ganti-ganti di token ini kita akan ganti dengan let. Nanti kalau mau ganti-ganti bisa diganti di bawah. Kemudian di atas dari function ini saya akan buat sebuah cons, karena dia tetap saya akan beri nama dia sebagai link. Kemudian kita Axios dot create, kemudian seperti ini. Kemudian di dalam Axios dot create ini terdapat yang pertama adalah
base URL. Jadi di dalam sini cara menggunakannya menggunakan objek, kemudian kita taruh base, kemudian URL, kemudian titik 2 kita ambil dari yang di atas ini yaitu URL, kemudian kita kasih koma, kemudian kita kasih headers seperti ini, kemudian kita buat seperti ini. Kemudian di dalam headers ini kita isi dengan petik-petik API underscore token. Karena kita menggunakan token, berarti di dalam sini kita masukkan token. Kita Ctrl S. Nah, token ini diambil dari variabel ini. Nanti kalau ada ganti-ganti tinggal ini diganti. Nah, pembuatan link ini sudah jadi. Berikutnya kita akan hapus yang URL ini, kita akan ganti yang pelanggan ini sampai di dalam API saja. Jadi localhost kemudian portnya 8000/API. Karena nanti isi dari berikutnya akan kita ganti di dalam sini. Berikutnya kita akan hapus console log get ini, kita akan hapus. Kemudian di dalam sini kita akan buat link diambil dari dalam sini. Kemudian metodenya adalah get, buka kurung tutup kurung, kemudian jika kita kasih then, kemudian buka kurung tutup kurung lagi. Dan ini akan menerima hasil requestnya. Jadi hasil requestnya kita taruh di dalam variabel res. Kemudian kita akan tampilkan variabel res itu menggunakan console.log. Kemudian kita ambil variabelnya adalah res. Nah, di dalam petik-petik get ini kita akan tambahkan di belakang dari API ini. Kita akan tambahkan misalnya kita kasih kategori. Jadi /kategori kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam browser. Di dalam sini kita klik get. Nah, ini akan tampil. Kita perhatikan di dalam sini ada config, ada data, ada 105. Kalau kita taruh dalam sini, nah ini akan keluar seperti ini. ID kategori, kemudian kategori coba. Nanti kalau kita misalnya mau ke pelanggan, kategori ini tinggal kita ganti saja dengan pelanggan. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat lagi di dalam sini get, maka akan tampil di dalam sini URL pelanggan, kemudian datanya ada 103 data dalam bentuk array. Kalau kita taruh dalam sini, kemudian ini hasilnya ID pelanggan dan seterusnya. Ini keluar sampai sekian-sekian. Nah, kemudian kalau kita sudah tampil seperti ini, kalau kita perhatikan di dalam sini ada config, ada data, ada header, ada request, ada status. Kita bisa menampilkan data ini dalam bentuk, misalnya saya mau tampilkan yang config saja. Kita Ctrl S. Kemudian maka yang tampil di dalam sini hanya config-nya saja. Kalau misalnya kita mau tampilkan dalam bentuk data, ya berarti kita taruh dalam sini yaitu data. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam sini get, maka akan tampil datanya saja. Nah, ini. Kita akan coba tampilkan di dalam sini menggunakan DOM. Oke. Ini akan kita hapus console log, jadi tetap kurung, kemudian kita kasih kurung kurawal ini. Kemudian di dalam sini saya akan buat sebuah variabel let tampil sama dengan saya menggunakan backtick seperti ini. Kemudian saya akan buat sebuah tabel. Kemudian di dalam sini saya akan menggunakan for each. Yang ditampilkan di dalam sini adalah res. Berarti di dalam sini adalah res. Kemudian seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, kalau di dalam sini saya buat console.log, kemudian saya buat res.data, maka yang tampil adalah ini. Yang tampil dalam bentuk data seperti ini. Nah, data berarti kita tampil dalam sini res. Kita akan gunakan res variabelnya .data .for, kemudian kita kasih each, for each, kemudian di dalam sini untuk penggunaan for each ini akan kita taruh mengurainya menggunakan variabel, ditaruh dalam variabel elemen, kemudian el saya singkat, kemudian panah, kemudian kurung kurawal buka seperti ini.
Nah, di dalam res ini saya akan buat di tabel ini dulu. Saya akan buat tabel, kemudian ini ada TR open, TR close seperti ini. Nah, kemudian di dalam TR ini ada TH open, TH close. Jadi TH open, TH close. Nanti kita akan berikan judulnya TH open, TH close. Kemudian di dalam sini, karena ini kita menggunakan supaya gampang, saya akan buat console.log, kemudian res.data. Saya Ctrl S, kemudian kita akan lihat yang ini, res saja, Ctrl S, kemudian kita get. Kita lihat nama dari kolom-kolomnya, yaitu di dalam data kita lihat ID pelanggan. Kita akan coba yang pertama adalah ID, kemudian save all. Nah, kemudian ini kita akan buat pelanggan, kemudian berikutnya adalah alamat, kemudian save all lagi. Kita taruh save all, kita isi dengan telepon, ID pelanggan, alamat, telepon. Kemudian di dalam sini kita akan buat untuk menampilkan, kita akan tampilkan dalam bentuk tabel. Kita taruh di dalam sini yaitu tampil, kemudian plus sama dengan kita kasih backtick. Di dalam sini kita kasih yaitu TR, kemudian ini TR close. Di dalam TR open, TR close ini kita akan pasang, nah ini bukan petik tapi backtick. Jadi backtick, ini backtick, jadi backtick yang ada di atasnya tab. Kemudian di dalam sini kita buat yaitu TD open, kemudian ini TD close. Di dalam sini kita kasih $, kemudian kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita buat el.id pelanggan. Kemudian save all. Kita buat ID pelanggan, kemudian alamat, telepon. Ini kita akan ganti dengan pelanggan, kemudian ini alamat, kemudian ini kita isi dengan telepon. Kemudian kalau sudah selesai, kita akan buat lagi yaitu di dalam sini tampil, kemudian kita isi backtick lagi, titik koma, kemudian kita isi dengan tabel close. Kemudian untuk mengirimkan ke dalam DOM-nya kita panggil di bawahnya tabel ini yaitu document.query selector. Kemudian kita mau letakkan di mana? Kita akan letakkan DOM-nya itu di dalam ID out. Berarti di dalam sini kita akan tambahkan petik out, kemudian .inner HTML kita isi dengan tampil seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini get. Oke, kita cek lagi. Nah, ini ada yang kurang di dalam tampil ini, harusnya plus sama dengan tabel close, karena ini ditambahkan. Jadi ini tambah ini tambah ini. Kemudian kita Ctrl S, kita lihat lagi hasil di dalam browsernya. Kalau kita klik get, akan tampil ID-nya ini pelanggan, alamat, telepon. Jadi kita sudah bisa menampilkan data ke dalam DOM menggunakan Axios. Jadi caranya sederhana. Di dalam sini kita sudah membuat base URL. Base URL-nya itu diambil dari ini, URL, supaya nanti kalau ganti-ganti, ini nanti tinggal ganti saja, tidak harus menuliskan semuanya. Jadi cukup garis miring pelanggan. Kalau contoh lagi, misalnya pelanggan ini dalam sini tampil saya mau ambil yang 5. Berarti nanti di dalam sini tinggal kita kasih garis miring 5. Kita Ctrl S,
kemudian kita get, nah akan tampil yang ID 5. Kita sudah dapatkan itu. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit tabel di dalam sini. Kita akan buat kelas sama dengan, kita kasih petik-petik tabel. Kita Ctrl S. Nah ini, kalau kita get maka akan tampil ini. Kenapa? Karena di dalam sini kita kasih 5. Kalau 5-nya kita hilangkan, kita Ctrl S. Kalau kita get akan tampil seperti ini. Ini sudah kita tambahkan tabel. Cara penggunaan Axios-nya sangat mudah. Kita cuma bikin Axios untuk create. Kita buat sebuah objek di dalam sini. Link isinya adalah base URL. Ini URL headers. Kemudian dari objek itu kita menjalankan function get. Nah, di dalam function get kita tambahkan untuk penambahan dari URL setelah localhost API ini. Kita tambahkan pelanggan. Kemudian hasil dari request-nya apa? Hasil request-nya kita simpan di variabel res. Nah, variabel res ini akan kita tampilkan di dalam sini menggunakan for each. Perhatikan yang di looping adalah res.data. Karena kalau dalam res saja, dalam res ini, maka di dalam sini ada config, ada data, ada header, ada request, ada status. Maka yang kita tampilkan adalah data. Berarti di dalam sini adalah res.data, kemudian baru di for each. Hasil for each kita simpan di dalam variabel elemen. Nah, kemudian elemen ini akan diurai. Elemennya adalah elemen ID pelanggan, elemen pelanggan, elemen alamat, elemen telepon. Ini variabel elemen ini saya singkat dengan EL. EL ID pelanggan, EL pelanggan, alamat, telepon. Nah, setelah di for each ini berikutnya adalah di dalam sini tampil plus sama dengan tabel. Jadi digabung, ini tabel open, ini isinya, ini tabel plus. Hasil penggabungan kita taruh di dalam DOM-nya, dokumen query selector out, inner HTML tampil. Nah, itu materi tentang get, silakan dipelajari. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.